Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tera Raningrum, mahasiswi dari Program Studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung, NPM 2201060012. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar mengenai kalkulus integral. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi kalkulus pada subbab materi yaitu notasi sigma dan luas poligon dalam. Nah, agar kita sama-sama mengerti dan paham bagaimana cara pengoperasian notasi sigma dan luas poligon dalam, mari kita belajar bersama saya untuk beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai notasi sigma dan luas poligon dalam. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama adalah notasi sigma. Nah, notasi sigma sendiri itu dilambangkan dengan E ya, seperti ini, seperti E. Nah, contohnya adalah sigma dengan batas atas 5 dengan batas atas I sama dengan 1 AI, maka pengoperasiannya adalah A1 ditambah A2 sampai dengan ditambah A5. Kenapa sampai dengan ditambah A5? Karena dia batas atasnya adalah 5. Jika dia batas atasnya 10, maka berarti dia dijumlahkan sampai dengan A10. Oke, begitu ya teman-teman, paham ya? Untuk notasi sigma AI yang memiliki batas bawah 1 dan batas atas 5. Maka pengoperasiannya seperti ini ya. Nah, lalu jika dia dalam bentuk sigma dengan batas atas N dan batas bawah J sama dengan 1 dikali 1 per J, maka pengoperasiannya adalah 1 per 1 ditambah sampai dengan 1 per N. Nah, kenapa ditambah sampai dengan 1 per N? Karena dia batas atasnya adalah N. Dan bentuknya kenapa menjadi A per B? Karena di sini cluenya itu A per B. Kalau di sini kan A1 AI. Berarti kita masukkan saja A1 sampai dengan batas bawahnya itu sampai berapa? Berarti dia ditambahkan sampai dengan A5. Nah, di sini dia dalam bentuk A per B dengan batas atas N, maka dijumlahkan sampai dengan 1 per N. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, jika semua C mempunyai nilai sama, katakan C, maka I adalah sigma dengan batas atas N dengan batas bawah I sama dengan 1 CI, maka sama dengan C1 ditambah sampai dengan CN. Kenapa CN? Seperti yang tadi ya, karena dia batas atasnya N, belum diketahui. Nah, maka jika dia bentuknya seperti ini tadi, maka langsung saja kita bisa mencari hasilnya dengan mengalikan N dikali C, atau mengalikan batas atasnya dengan konstantanya. Oke, teman-teman, paham ya sampai sini? Nah, maka bisa kita tuliskan sigma dengan batas atas N dengan batas bawah I sama dengan 1 CI, maka nilainya adalah N dikali C. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema A mengenai kelinearan dari suatu sigma. Nah, di sini teorema A ini ada dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk konstanta, yang kedua dalam bentuk penjumlahan, dan yang ketiga dalam bentuk pengurangan. Nah, ketika dia dalam bentuk konstanta, maka syaratnya atau sifatnya itu sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, C dikali A1, maka sama dengan C atau konstantanya itu kita keluarkan dahulu, lalu kita tulis sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, AI. Jadi seperti itu ya, penulisan dari sigma dalam bentuk dia konstanta, bukan penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ketika dia dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan, maka dia dipartisi dulu satu-satu. Dipartisi ketika dia AI dan ditambah BI, begitu ya. Di sini berarti ketika sigma dengan batas atas N, batas bawah itu I sama dengan 1, AI ditambah BI, maka sama dengan sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, AI ditambah sigma
dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 BI. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitu pula dengan pengoperasian pada pengurangan, seperti itu juga di partisi masing-masing. Nah, contohnya di sini adalah andaikan sigma dengan batas atas 50, batas bawah I sama dengan 1 AI, di mana AI-nya adalah 34, dan sigma dengan batas atas 50, batas bawah I sama dengan 1, dengan BI-nya bernilai 12. Maka, hitunglah sigma 50, batas atas 50, batas bawah I sama dengan 1, 2 dikali AI ditambah 3 dikali BI ditambah 15. Nah, maka untuk mencari nilai ini, maka pengoperasiannya adalah kita partisi masing-masing ya. Kita partisi masing-masing, partisi 2AI-nya, 3BI-nya, dan 15. Nah, di sini 2AI. Di sini berarti 2 konstanta ya, seperti ini ya. Maka konstantanya diletakkan di awal sebelum sigma. Nah, berarti 2AI-nya, ini kan 2AI ya, maka 2-nya diletakkan di sini. Begitu pula 3-nya diletakkan di sini. Nah, maka nilainya itu di sini kan ditambah 15 ya, sudah ya, partisi masing-masing. Maka nilainya adalah 2 dikali 34 dikurangi 3 dikali 12 ditambah 50 dikali 15. Kenapa di sini 50 dikali 15? Karena seperti teori yang tadi, ketika dia dengan batas atas N dan dikali konstanta, atau dia kan tadi kan tidak ada bentuk AI BI-nya ya, berarti dia dalam bentuk C, ya kan? Berarti dia dikali N dikali C, berarti batas atas 50 dikali 15, seperti itu. Maka hasilnya adalah 68 dikurangi 36 ditambah 750 sama dengan 782. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Nah, dalam sigma juga terdapat rumus-rumus khusus untuk mempermudah kita menyelesaikan persoalan mengenai sigma, di mana ketika dia dalam bentuk sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1, dengan I sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah N, maka sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Seperti itu ya. Jadi cara pengerjaannya ketika dia dikali I, maka kita hitung saja N-nya itu berapa. N-nya itu berapa, kita taruh sini, lalu dikali N ditambah 1 per 2. Nah, ketika dia dalam bentuk seperti ini, 1 pangkat 2, maka untuk mencarinya, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus ini, di mana N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 per 6. Begitu juga yang ketiga dan keempat. Maka, ketika kita menemui soal yang seperti ini, kita dapat menggunakan notasi sigma pada rumus-rumus jumlah khusus. Nah, untuk yang selanjutnya, materi pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai luas menurut poligon-poligon dalam. Nah, karena ini kita belum belajar integral tentu ya, maka kita untuk menghitung luas menurut poligon-poligon dalam ini menggunakan pendekatan, atau yang dalam matematika itu disebut limit. Jadi ketika dalam matematika itu, PDKT itu disebut limit ya teman-teman, atau nilai yang mendekati. Nah, pandang daerah R yang dibatasi oleh parabol Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis x tegak terhadap x sama dengan 2. Kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, ini ada kurvanya ya, sebenarnya ada gambarnya, ada gambarnya, tapi di slide selanjutnya ya saya akan sediakan gambarnya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini berarti ketika diketahui bahwa fungsinya itu Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, dengan x sama dengan daerah kurvanya itu terletak di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, maka untuk mencarinya itu kita pastikan dulu bahwa bagian selang tertutup, karena di sini kan kita sudah belajar mengenai notasi
notasi dalam matematika ya. Ketika dia bentuknya kurung kurawal seperti ini, maka dia dihitung sampai dengan 0 dan 2. Nah, di sini kan pastikan bagian selang 0,2 menjadi n selang sebagai selang bagian secara reguler atau secara urutan secara sama, yaitu dengan delta x sama dengan xn min x0 per n, di mana xn-nya itu 2 dan x0-nya sama dengan 0, 2 dikurangi 0 per n, maka delta x-nya bernilai 2 per n, atau batas atas dikurangi batas bawah per n. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan titik panjang itu sama dengan seperti ini, di mana x0 dan x1 itu selisihnya adalah delta tx, di mana delta tx itu bernilai 2 per n. Nah, maka sama dengan kita bisa tulis 0 sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari sampai dengan kurang dari xn-1 kurang dari xn sama dengan 2. Nah, kenapa kita menulisnya sampai sepanjang ini? Karena syaratnya tadi, dia kan terletak pada selang 0,2, maka kita tulis dari 0 sampai dengan menemui 2. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kurva yang saya maksud di slide sebelumnya itu adalah kurva ini ya teman-teman. Tadi kan fungsinya itu disediakan bahwa y-nya itu sama dengan fx sama dengan x kuadrat, dan kurvanya itu terletak tegak lurus terhadap 2 ya. Maka dia itu kurva ininya, areanya AR ini, areanya ini kan terletak di antara 0 dan 2. Maka ini disebut AR atau area. Oke, di sini disebut area. Maka dia kan dalam bentuk selang tertutup, maka dia dihitung dari 0 sampai dengan 2. Maka untuk mencarinya itu, maka kita bisa cari masing-masing. Kita cari pendekatannya dari x sama dengan 0 sampai dengan xn-nya ini bernilai 2. Sepanjang ini ya teman-teman. Ya sebenarnya tidak sepanjang ini juga tidak apa-apa, karena kita kan sudah mengetahui bahwa xn-nya itu sampai dengan 2. Maka berarti xn-nya itu sudah pasti, di mana selisihnya tadi delta tx kan, maka selisihnya tadi bisa kita operasikan dengan xn sama dengan n dikali delta tx, di mana delta tx itu bernilai 2 per n. Nah, maka ketika seperti ini ya, ketika n dikali delta tx, maka hasilnya adalah 2 per n per 2 kali n per n. Maka hasilnya sama dengan 2. Berarti xn-nya benar kan 2, karena tadi di sini juga kurvanya itu terletak tegak lurus sampai dengan 2, karena selangnya itu dari 0 sampai dengan 2. Maka xn-nya sama dengan 2. Berarti benar kan teman-teman? Di sini berarti x0 sama dengan 0, x1 atau selisih 1 itu 1 dikali delta tx. Delta tx itu selisihnya ya tadi teman-teman, di sini delta tx itu selisihnya, di mana nilainya itu 2 per n, sampai dengan kita menemukan xn ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka untuk menghitung kurva yang tadi yang ada pada slide sebelumnya, tadi kan areanya dari 0 sampai dengan xn, xn-nya itu tadi 2 ya. Itu bisa kita bentuk menjadi poligon dalam. Kenapa poligon dalam? Karena di sini kita menghitungnya areanya di dalam ini ya. Poli itu kan banyak ya, maka kita partisi masing-masing teman-teman. Di sini kita partisi masing-masing, di mana kurvanya itu adalah y sama dengan fx, x sama dengan x kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bentuk poligon itu seperti ini. Nah, di sini ini itu selisihnya delta tx, ini juga delta tx seperti itu ya. Sampai dengan xn. Kenapa sampai dengan xn? Karena tadi ya, untuk mencari pendekatannya, kita cari dulu seperti itu ya. Nah, maka luas A atau luas area Rn dapat dihitung ARN sama dengan fx0. Nah, fx, kenapa fx0? Nah, di sini kan tadi fungsinya fx. Nah, di mana x0-nya ini di sini x0 delta tx ditambah fx1 delta tx ditambah fx2 delta tx ditambah sampai dengan f dikali xn min 1 delta tx. Nah, kenapa tidak sampai dengan f dikali xn delta tx? Karena di sini kan garisnya ketika xn ini sudah berada di luar kurva, sedangkan xn-1 ini masih di dalam kurva, makanya itu dia sampai dengan f dikali xn-1 delta tx. Seperti itu ya teman-teman. Maka hasilnya ini fx1 delta tx sama dengan x1 kuadrat dikali delta tx sama dengan nilainya ini,
tinggal kita substitusikan saja ya. Maka hasilnya ketemunya 8i pangkat 2 per n pangkat 3. Ini belum selesai teman-teman. Ini masih untuk mencari yang di dalam ini, belum selesai untuk mencari hasil akhirnya ya. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa poligonnya itu tadi bernilai berapa? Bernilai berapa tadi ya, lupa ya, di slide sebelumnya tadi ya. Nah, maka bisa kita masukkan nih di sini. Jadi jadi luas area dari Rn itu maka 8 dikali 0 pangkat 2 per n3. Di sini kita masukkan saja ya, seperti yang tadi, dimana dia kan batasnya dari 0 sampai dengan 2, dimana tadi x0 sampai dengan xn-1 ya. Berarti di sini x0, di sini xn-1 ya. Sudah, tinggal kita masukkan saja ini di sini. Maka kan di sini kan sama-sama per n pangkat 3 ya. Maka kita dapat tuliskan di sini. Di sini kan juga sama-sama dengan 8 ya. Berarti 8 per n pangkat 3. Di sini kita langsung masukkan saja nilai yang ini. Kita masukkan saja dikali 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan ditambah n-1 pangkat 2. Nah, sampai di sini sampai dengan 8 per n pangkat 3 dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Nah, ini kita menggunakan penjumlahan dalam rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma yang tadi kita bahas ya. Jadi, untuk mempersingkat ketika dia dalam bentuk seperti ini, maka kita gunakan rumus jumlah khusus pada notasi sigma yang tadi. Kan sesuai ya sama dengan sama syarat-syaratnya, dimana ketika kita akan menggunakan rumus itu syaratnya bagaimana. Nah, dan itu masuk ke dalam syarat yang dalam bentuk rumus ini. Maka kita untuk mempersingkatnya, maka kita gunakan rumus ini saja ya. Maka hasilnya itu adalah 8 per n pangkat 3 dikali n pangkat 2 ditambah n dikali 2n ditambah 1 per 6. Maka di sini ya, sampai di sini masukkan saja, substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka hasilnya adalah ARN-nya sama dengan 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 4 per 3n pangkat 2. Nah, oke, sampai di sini ya, luas ARN-nya. Ketika kita menggunakan poligon dalam. Nah, maka kita simpulkan bahwa luas area sama dengan kita bisa mencarinya dengan limit. Di mana limit n sampai dengan tak hingga ARN sama dengan limit n sampai dengan tak hingga, kita masukkan ya nilai ini tadi untuk pengoperasian poligon tadi ya. Kan sudah ketemu ya di mana ARN-nya itu sama dengan ini. Maka kita gunakan untuk menyimpulkan hasil akhirnya itu seperti apa, maka kita gunakan limit atau pendekatan ini. Karena kita belum membahas tentang integral tentu ya teman-teman. Maka kita cari nilai yang terdekat. Oke, di mana luas area itu tuh berapa gitu loh di bawah kurva ya. Maka kita gunakan limit. Maka limit dengan n sampai dengan tak hingga, kita masukkan tadi nilainya, di mana ARN-nya ini ya, 8 per 3 ditambah 4 per n ditambah 4 per 3n pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan, di sini kan 4 per n ya, di mana berarti kan 0 ya, di sini juga n-nya juga, berarti ada n juga ya, berarti 0. Berarti yang tersisa adalah 8 per 3. Maka hasilnya adalah 8 per 3. Jadi, luas kurva tadi dengan fungsi y sama dengan fx x kuadrat dengan selang terletak pada 0 sampai dengan 2, hasilnya adalah hasil luas areanya yang berada di bawah kurva itu hasilnya adalah 8 per 3. Cukup sulit ya teman-teman, tapi ya semoga teman-teman paham ya bagaimana cara pengoperasian atau pengerjaan dari luas menurut poligon-poligon dalam ini ya. Materi kita selesai pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau penyampaian dari materi yang saya sampaikan tadi. Semoga
ilmunya bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian atau penjelasan saya itu tidak bisa dipahami atau ada yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tempat luput dan salah ya teman-teman. Dan kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.